Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 28 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, hari ini kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 tentang kerajaan surga, yang diumpamakan oleh Yesus sebagai 10 gadis yang mendapat tugas membawa pelita dalam suatu pernikahan. Sesuai tradisi di zaman itu, sebagian orang yang dilibatkan dalam kepanitiaan berkumpul di rumah mempelai pria untuk membantu dan mendampingi mempelai pria menuju rumah mempelai wanita. Sebagian lainnya langsung menuju rumah mempelai wanita untuk turut menyongsong kedatangan mempelai pria. Ada 10 gadis yang turut berada di rumah mempelai wanita ditugasi membawa pelita. Inilah perumpamaan Yesus tentang gadis-gadis itu menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, Aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengingatkan keterlibatan saya di organisasi ataupun di komunitas. Saya langsung memeriksa diri saya sendiri, apakah saya termasuk 5 gadis yang bijaksana itu atau 5 yang lainnya. Di dalam sebuah kegiatan, entah itu di organisasi, komunitas, atau kepanitiaan, kita tidak bisa menghindari adanya pengurus atau anggota panitia yang terkadang berperilaku seperti kelima gadis yang tidak bijaksana itu. Seringkali mereka menganggap tugas yang diberikan itu tidak penting, lalu menyepelekannya sehingga tidak bertanggung jawab, dan pastinya mengganggu proses kegiatan tersebut yang mengakibatkan hasilnya tidak memuaskan.
Dalam memulai sebuah kegiatan, pastinya diawali dengan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi bagian dari tugas tersebut, baik dalam hal sarana dan prasarananya. Waktu, tenaga, dan pikiran menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Menunda-nunda untuk mengerjakannya, ketidaktaatan pada prosedur, dan ketidakmampuan bekerja sama dengan tim lainnya akan menjadikan sebuah kegiatan tidak berakhir dengan baik. Hari ini saya merasa Yesus menegur saya. Erna, kamu itu termasuk gadis yang bijaksana atau yang lainnya? Rupanya memang lebih mudah mencari kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kekurangan diri kita sendiri sebelum memulai menilai diri sendiri. Ketika membaca firman tadi, tentu saya pertama-tama merasa kesal kepada kelima gadis bodoh tersebut. Seharusnya saya berusaha memahami kelima gadis yang disebut bodoh itu, apa yang membuat mereka menjadi lalai seperti itu. Menunggu itu memang tidak menyenangkan. Rombongan pengantin pria yang tidak datang-datang dan tidak jelas juga kapan datang. Barangkali karena menunggu cukup lama, kelima gadis itu kehabisan minyak. Sesungguhnya ada hal positif dari kelima gadis bodoh itu. Mereka masih mau mendengarkan saran dari gadis bijak dan berusaha memperbaiki kesalahannya untuk kemudian membeli minyak agar pelita mereka tetap menyala. Tetapi sayangnya tidak ada waktu lagi. Rombongan pengantin pria itu tiba di saat mereka sedang membeli minyak, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya karena pintu telah ditutup. Penyesalan memang munculnya belakangan, tetapi masih lebih baik daripada tidak ada penyesalan, karena penyesalan adalah tanda tobat dan sangat diharapkan terjadi pada diri kita di saat kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Selalu ada kesempatan untuk memperoleh pengampunan. Itu karena kemurahan hati Allah Bapa kita. Tetapi ada saatnya kesempatan itu akan berakhir, yaitu di saat kita meninggalkan dunia ini. Maka kesempatan itu tidak akan ada lagi. Dan kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Atau kesempatan itu berakhir di saat kita tidak bisa dipercaya lagi untuk melakukan sesuatu tugas dalam kegiatan, baik di organisasi maupun komunitas. Oleh karenanya Yesus berpesan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, ada satu pesan sandi yang tidak boleh saya langgar ketika saya memutuskan untuk menerima sebuah tanggung jawab, yaitu jika saya telah memutuskan untuk terlibat dalam suatu kegiatan, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hati dan mesti sampai pada kesudahannya. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena itu sama artinya saya telah gagal. Komitmen adalah hal penting. Bukan saja di dalam sebuah organisasi atau komunitas, di dalam keluarga pun sangat penting. Baik komitmen saya sebagai seorang ibu dari anak-anak maupun sebagai seorang istri. Dan akan menjadi lebih penting lagi terhadap Allah Bapa kita. Janganlah sampai terjadi halangan atau hambatan melemahkan komitmen kita. Maka menjadi penting untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Persiapan yang dilakukan salah satu yang penting adalah tidak menunda-nunda serta mengantisipasi situasi atau kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Kelima gadis pada Injil hari ini, mereka seharusnya mengantisipasi kemungkinan kekurangan minyak karena kedatangan mempelai pria yang tak dapat dipastikan. Seandainya kedatangan mempelai pria dapat diperkirakan waktunya, tentu dapat pula diperkirakan seberapa banyak minyak yang diperlukan. Tetapi pada kenyataannya, karena kedatangannya itu tidak pasti, maka anggaplah kedatangannya masih akan lama dan perlu minyak lebih banyak.
Para pendengar dari Fresh Juice yang saya kasihi, jika kita diminta untuk terlibat dalam suatu kegiatan, hendaklah kita memandang tugas yang diberikan kepada kita itu sebagai tugas yang penting. Jangan menganggapnya sebagai hal yang sepele atau mengandalkan orang lain yang mendapatkan tugas yang sama untuk mengerjakannya. Mungkin kelima gadis itu berpikiran, kalau yang bertugas membawa pelita itu ada 10 orang, seandainya saya tidak dapat menjalankan tugas itu, kan masih ada 9 orang lainnya. Toh acara pernikahan tetap akan berjalan, tidak akan tertunda atau batal hanya gara-gara ada 1 pelita yang tidak menyala. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang dapat membuat kita menyepelekan tugas yang kita terima, membuat kita tidak mempersiapkannya dengan sepenuh hati, serta melunturkan komitmen kita. Kelima gadis itu tidak menganggap diri mereka menjadi bagian dari peristiwa pernikahan itu. Membawa lentera sebagai simbol membawa cahaya yang menerangi, sehingga semua proses bisa berjalan dengan baik, mempelai dapat melihat seisi ruangan, undangan yang hadir, dan lain sebagainya. Sehingga tidak salah ketika sang tuan tidak mengenali mereka karena kelalaian mereka. Apalagi dalam urusan kerajaan surga yang penghakimannya dilakukan orang per orang, di mana setiap orang mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Setiap tugas yang kita terima seharusnya kita pandang sebagai tugas penting yang mesti dikerjakan sampai tuntas. Janganlah kita menjadi nila setitik yang dapat merusak susu sebelanga. Janganlah hal yang kita anggap sepele malah membuat keseluruhannya menjadi terganggu. Para pendengar dari Fresh Juice yang saya kasihi, marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh-sungguh ingin Engkau libatkan dalam karya-Mu di dunia ini. Karena itu merupakan kebahagiaan besar bagi kami dapat melayani-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus telah mengingatkan kami agar janganlah kami meniru kelima gadis pembawa pelita itu dalam pelayanan kami. Mampukanlah kami untuk turut serta melayani-Mu dalam karya nyata di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Agustus 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.